Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Asri Agustin dengan NIM 120303037 dari kelas Hukum Tata Negara kelas 2A Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Bandung. Yang saya hormati Bapak dosen Bapak Lutfi Fahruwijaya SSC MH. Di sini saya akan mereview sedikit materi yang telah disampaikan dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Yang pertama materinya yaitu mengenai konsep ilmu negara. Yang pertama itu menurut George Jelinek, beliau merupakan bapak negara internasional asal dari Jerman pada tahun 1882 yang dikenal oleh Indonesia di UGM. Menurut George Jelinek, negara adalah organisasi yang mendapatkan kekuasaan dari masyarakat dan mempunyai wilayah tertentu. Pada aspek George Jelinek terbagi dalam dua hal. Yang pertama yaitu Aligman Stadler yang berbicara tentang fokus mengenai negara. Yang kedua yaitu Besonder Stadler fokus yang hanya pada aspek hukum. Sedangkan menurut Hans Kelsen, definisi dan konsep ilmu negara yang disampaikan oleh Hans Kelsen dapat memberikan gambaran secara objektif dan normatif yang terlepas dari pengaruh atau yang lainnya untuk mengkaji negara. Objek ilmu negara yang mempelajari tentang negara, asal mula negara, hakikat negara, serta bentuk-bentuk negara. Materi yang selanjutnya yaitu definisi dan hakikat negara. Kata negara berasal dari Sanskerta atau nagara yang berarti kota besar. Di dalam kota besar tersebut terdiri dari masyarakat, aktivitas, dan lain sebagainya, termasuk aturan-aturan main. Salah satu sarjana lokal yang mendefinisikan negara yaitu Nason, yang menyatakan bahwa negara itu adalah sebuah fenomena pergaulan hidup dalam satu wilayah yang di dalam wilayahnya itu terjalin interaksi. Sedangkan menurut sarjana luar Aristoteles yang menyatakan bahwa negara tersebut keluarga. Jadi sebuah konteks kehidupan. Sebuah negara harus memiliki 5 komponen, diantaranya 1 organisasi, yang kedua wilayah, yang ketiga pemerintahan, yang keempat pengakuan, dan yang kelima rakyat. Materi yang ketiga yaitu unsur-unsur negara. Ada beberapa unsur sebuah negara, diantaranya 1 wilayah, yang kedua penduduk, yang ketiga pemerintahan, yang keempat pengakuan, dan yang kelima yaitu hubungan internasional. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai teori ilmu negara. Teori negara yang pertama itu ada teori negara formal. Teori negara formal merupakan negara yang dipandang dari sudut pandang normatif sebuah negara atau teori yang bersifat formal. Dengan memperhatikan kondisi negara yang dikaji dengan sesuai dengan aturan yang ada dan terpola secara normal. Istilah das sollen das sein yang artinya apa yang seharusnya dapat dilakukan oleh negara dan apa yang dilakukan negara dalam peran kenyataannya. Yang kedua yaitu teori negara kapitalis klasik menurut Adam Smith. Negara sebagai social service atau dalam artian sebagai pelayan bagi publik. Menurutnya negara memiliki peranan yang kecil. Yang ketiga yaitu teori negara Marxis klasik. Menurut Karl Marx, negara merupakan sebagai suatu alat atau yang bertugas melayani kepentingan bourgeois
sebagai alat produksi untuk menindas kaum yang lemah. Yang keempat yaitu teori negara bonapartis. Louis Bonaparte mengatakan dalam teorinya bahwasannya negara dijadikan sebagai alat bagi para kapitalis yang nantinya menimbulkan konflik serta pertentangan antara kaum buruh dengan kaum pemodal. Selanjutnya yaitu materi mengenai teori-teori ilmu negara. Yang pertama ada teori negara pluralis. Teori negara pluralis merupakan sebuah teori yang memandang bahwa negara sebagai alat yang netral dari aktor-aktor politik, sosial politik. Yang kedua yaitu teori negara korporatis. Menurut Kevin Passmore, gagasan korporatisme diartikan sebagai proses pengambilan kebijakan atau sebuah keputusan oleh lembaga badan yang terorganisir. Yang ketiga itu teori negara struktuраlis. Teori strukturalis menjelaskan secara relatif negara memiliki kemandirian atau yang biasa disebut sebagai otonomi relatif negara. Lalu yang selanjutnya yaitu teori negara organis. Teori negara organis memiliki kemandirian yang besar. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir yaitu tentang asal muasal negara. Yang pertama masa Yunani kuno. Pada masa Yunani kuno, negara itu dari keluarga. Negara merupakan sebagai organisasi sosial yang lahir dan dari perkembangan bersama pada peradaban manusia. Yang kedua yaitu masa Romawi. Negara berasal dari keluarga besar yang keadaan tidak baik yang disebabkan oleh kesalahan manusia itu sendiri yang tidak memanfaatkan akalnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.